Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, saya Ozi Hendratama. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengantar Ilmu Sejarah. Mata kuliah ini diberikan pada semester 1 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah PSE 201. Mata kuliah Pengantar Ilmu Sejarah merupakan mata kuliah dasar pada program studi Pendidikan Sejarah yang memberikan landasan konseptual mengenai hakikat, ruang lingkup, fungsi, dan perkembangan ilmu sejarah. Materi kajian dalam perkuliahan ini meliputi esensi sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Unsur-unsur dasar sejarah berupa manusia, ruang, waktu, kronologi, periodisasi, dan kausalitas, serta pengenalan metode sejarah yang mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali kemampuan untuk memahami metode sejarah secara ilmiah, serta terampil menyajikan kajian sejarah sederhana dengan memanfaatkan sumber sejarah primer maupun kearsipan lokal yang relevan. Selain membentuk pemahaman teoritis, perkuliahan ini dirancang untuk menumbuhkan kecakapan berpikir historis, bernalar kritis, serta membentuk sikap ilmiah mahasiswa yang menjunjung tinggi objektivitas, kejujuran akademik, dan tanggung jawab sebagai fondasi utama untuk menempuh mata kuliah pada jenjang berikutnya. Adapun CPL untuk mata kuliah ini meliputi CPL 2, menguasai konsep teoritis ilmu pendidikan, sejarah lokal, nasional, kawasan, dunia, dan budaya, serta mampu merancang dan mengkomunikasikan pembelajaran secara kontekstual. CPL 3, mampu menerapkan dasar-dasar penelitian sejarah sesuai dengan kaidah ilmiah. CPL 5, mampu mengidentifikasi dan menganalisis peristiwa serta permasalahan sejarah dalam konteks lokal, nasional, dan global. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis hakikat, konsep dasar, ruang lingkup, fungsi, perkembangan, serta unsur-unsur ilmu sejarah sebagai landasan dalam memahami kajian sejarah. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dalam menyusun kajian sejarah sederhana sesuai dengan kaidah ilmiah. CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyajikan peristiwa sejarah berdasarkan konsep manusia, ruang, waktu, kronologi, periodisasi, dan kausalitas dengan memanfaatkan sumber sejarah yang relevan. Adapun pertemuan diadakan sebanyak 16 kali dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali UTS, dan 1 kali untuk UAS. Dalam mewujudkannya, saya menerapkan strategi pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Pada aspek delivery, saya membagikan RPS dan menyiapkan materi serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, PowerPoint, buku wajib, buku pendukung, serta hasil riset saya mengenai tes migrasi arsip as e-learning media sebagai contoh konkret sumber sejarah primer. Pada aspek interaction, saya memicu nalar kritis mahasiswa melalui kombinasi metode ceramah interaktif, tanya jawab, collaborative learning, dan small group discussion. Sementara pada aspek assessment, evaluasi dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui 3 komponen utama, yaitu yang pertama, aktivitas partisipatif sebesar 35% diukur melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam forum tanya jawab, proses diskusi kelompok, dan performa presentasi di kelas. Kedua, penilaian portofolio sebesar 30%, meliputi penugasan mandiri, tugas kelompok terstruktur, serta proyek mini analisis kajian sejarah. Ketiga, tes hasil belajar sebesar 36% terdiri dari akumulasi nilai ujian tengah semester atau UTS sebesar 15% dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 20%,
guna memastikan ketercapaian kemampuan akhir mahasiswa secara objektif. Berikut adalah visualisasi video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu sejarah pada pertemuan kedua dengan materi, etimologi, dan karakteristik ilmu sejarah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bapak. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Ya Pak. Alensi Ramadhani, Hadir Pak. Dani Fernando, Hadir Pak. Retno Francisca, Hadir Pak. hadir semua ya. Hadir Pak. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Masih semangat? Oke, masih semangat ya. Nah, pada pertemuan di minggu ini kita akan membahas tentang etimologi dan karakteristik ilmu sejarah. Nah, pada pertemuan berikutnya, pertemuan minggu lalu, kita telah membahas tentang apa? Ruang lingkup ilmu Sejarah. Kira-kira masih ada yang ingat nggak materi kita pertemuan minggu kemarin? Tentang ruang lingkup sejarah. Izin menjawab Pak, mengenai ruang lingkup sejarah kemarin kita membahas mengenai sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan juga sejarah sebagai seni Pak. Oke, jadi ruang lingkup ilmu sejarah kemarin ada sejarah sebagai peristiwa, sejarah Sejarah sebagai sebagai kisah, ilmu. sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Nah, kalau sejarah sebagai peristiwa kemarin itu apa? Jadi sejarah sebagai peristiwa itu adalah kejadian nyata yang benar-benar terjadi di masa lalu yang dimana peristiwa tersebut tidak dapat diulang kembali. Contohnya seperti kejadian peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Oke, itu sejarah sebagai peristiwa. Kalau sejarah sebagai kisah apa kemarin? Izin menjawab Bapak. Sejarah sebagai kisah ini adalah di mana sejarah sebagai kisah menceritakan atau menuliskan kembali tentang peristiwa masa lalu yang menjadi berdasarkan sumber-sumber sejarah. Sebagai contohnya di sini film dokumenter yang menceritakan tentang perang Diponegoro Bapak. Oke, itu tadi sejarah sebagai Kisah. Nah, udah kita bahas sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, kemudian sejarah sebagai ilmu. Kira-kira apa sejarah sebagai ilmu? Saya Pak, sejarah sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia pada masa lalu menggunakan metode ilmiah sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya seorang peneliti sejarah Raden Sriwijaya dengan mengumpulkan prasasti, melakukan kritik sumber, menafsirkan data lalu menuliskan hasil penelitiannya Pak. Oke, itu adalah sejarah sebagai Ilmu. Terakhir sejarah sebagai seni apa kemarin? Sejarah sebagai seni adalah kemampuan menyajikan atau menuliskan sejarah dengan bahasa yang menarik tanpa mengubah fakta sejarah. Contohnya seperti novel sejarah atau film yang mengangkat perjuangan para pahlawan berdasarkan fakta sejarah tetapi disajikan dengan alur yang menarik. Oke, jadi itu ya materi kita pada pertemuan minggu kemarin. Kita sedikit mereview tentang ruang lingkup ilmu sejarah. Ada sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang etimologi dan karakteristik ilmu sejarah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang topik materi kita pada minggu ini ada sebuah pertanyaan, yaitu pertanyaan adalah apa itu sejarah? Nah, kira-kira ada nggak yang mau berpendapat tentang apa itu sejarah? Ya, Dani. Jadi sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, sejarah ini membantu kita untuk memahami kehidupan sejarah dari waktu ke waktu. Jadi seperti itu. Menurut Dani, ilmu yang mempelajari tentang masa lalu. Oke, mau ada yang berpendapat lain? Ya, Mariska? Jadi menurut saya sejarah itu adalah suatu ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Oke,
Oke, ada lagi mau berpendapat? Oke, silakan. Jadi sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Oke, jadi kita tadi udah dapat tentang pengertian apa itu sejarah ya. Iya, Pak. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu sejarah, kita terlebih dahulu akan membahas tentang asal usul kata sejarah ya. Jadi yang pertama dari bahasa Arab ya, asal usul kata sejarah itu dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Nah, pertanyaannya kenapa kok dalam bahasa Arab syajaratun itu diartikan sebagai sebuah pohon? Ada yang bisa jawab? Pak Rizka? Ya Pak, jadi kenapa bisa diartikan sebagai sajaratun atau pohon? Dikarenakan pohon ini diibaratkan menggambarkan perjalanan suatu peristiwa yang dari awal hingga berkembang yang menghasilkan berbagai dampak. Karena pohon itu kan bercabang Pak, jadi itu adalah dampak atau hasil dari suatu peristiwa itu, perkembangan suatu peristiwa tersebut Pak. Oke, jadi kenapa kok pohon? Jadi kalau kita lihat pohon itu kan tumbuh ya, tumbuh dan berkembang mulai dari akar, kemudian batang, kemudian mereka bercabang. Nah itu diibaratkan seperti silsilah kehidupan umat manusia yang berkembang ya. Nah maka dalam bahasa Arab syajaratun itu diibaratkan seperti sebuah pohon. Nah kemudian berikutnya dari kata syajaratun itu berkembang menjadi syajarah dalam bahasa Melayu. Nah kemudian dari bahasa Melayu tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah sejarah. Nah, ini adalah merupakan asal usul kata sejarah. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga dari bahasa Belanda yaitu geschiedenis yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Kemudian ada juga dari bahasa Jerman yaitu ada Geschichte yang artinya sama, sesuatu yang telah terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya ada dari bahasa Inggris yaitu history yang diambil dari bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu. Kemudian yang berikutnya ada dari bahasa Turki yaitu yang disebut dengan tarikh yang artinya penanggalan atau waktu. Kemudian ada juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita buka KBBI itu kita menemukan kata bahari di dalamnya, artinya dahulu kala atau kuno. Nah itu ya. Nah kemudian ini juga ada beberapa istilah sejarah dalam bahasa daerah ya. Yang pertama ada dari bahasa Jawa yang disebut dengan istilah babat atau cerita sejarah. Nah kemudian yang berikutnya ada dari bahasa Sunda yang disebut dengan sasana yang artinya asal usul. Kemudian ada dari bahasa Melayu juga itu disebut dengan hikayat artinya kisah. Kemudian ada dari bahasa Minangkabau itu disebut dengan istilah kanggo yang berarti sejarah. Nah kemudian yang berikutnya juga ada dari timur itu mengatakan tutui tetek yang artinya kisah para leluhur. Ini beberapa istilah sejarah dalam bahasa daerah. Nah yang berikutnya kita akan membahas tentang definisi sejarah menurut pendapat para ahli. Nah ini yang pertama, siapa ini kira-kira ini? Bapak sejarah. Siapa? Namanya Herodotus. Benar. Herodotus ini merupakan bapak sejarah dunia. Nah Herodotus ini mengatakan sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan Manusia. Maksud dari Herodotus ini adalah jadi manusia itu yang menciptakan sejarah. Jadi keadaan suatu masyarakat itu ditentukan oleh manusianya. Ya, jadi sejarah itu seperti roda yang berputar. Ya, kadang berada di bawah, di tengah, dan di atas. Jadi yang menentukan kejayaan sebuah bangsa itu adalah manusianya. Ya, itu menurut Herodotus. Jadi manusia yang menentukan bagaimana sejarah itu dapat terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya siapa ini kira-kira? Kunto Ya, dari Kunto Wijoyo. Nah, menurut Kunto Wijoyo, ini sejarah adalah rekonstruksi, ya, atau membangun kembali peristiwa masa lalu untuk dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan kekinian dan masa yang akan datang. Nah, itu menurut Kunto Wijoyo. Jadi rekonstruksi atau diceritakan kembali. Nah, yang berikutnya ini ada siapa ini?
Sartono Kartodirjo. Karto Dirjo. Siapa Sartono Kartodirjo? Bapak Sejarah Indonesia, Pak. Bapak Sejarah Indonesia. Benar, Sartono Kartodirjo. Dirjo. Jadi menurut Sartono Kartodirjo ini mendefinisikan sejarah ya. Pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal, yakni sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Nah, maksudnya apa sejarah dalam arti objektif? Maksudnya adalah sejarah yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Jadi sesuai dengan kejadiannya. Itu adalah sejarah bersifat objektif. Sedangkan sejarah bersifat subjektif manakala sejarah itu telah direkonstruksi atau diceritakan kembali oleh para sejarawan. Makanya sejarah tersebut bersifat Subjektif. tidak ada sejarah bersifat objektif, artinya benar-benar terjadi pada masa lalu peristiwanya. Tetapi kalau sejarah bersifat subjektif adalah sejarah yang direkonstruksi atau diceritakan kembali oleh para sejarawan. Nah itu ya, menurut Sartono Kartodirjo. Nah yang berikutnya ini ada Ruslan Durdani. Jadi mengatakan bahwasanya sejarah adalah ilmu yang meneliti atau mempelajari kehidupan manusia di masa lalu sebagai pedoman masa kini dan masa yang akan datang. Nah, ini menurut Ruslan Durdani. Nah tadi kita sudah membahas tentang pengertian sejarah menurut etimologi asal usul katanya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang pengertian sejarah menurut pendapat para ahli. Nah, kira-kira apakah pengertian sejarah menurut pendapatmu? Apa kira-kira? Mariska. Baik Pak, jadi pengertian sejarah menurut saya itu adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu peristiwa masa lalu berdasarkan fakta dan juga bukti yang memahami tentang kehidupan manusia dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang Pak. Seperti itu. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya tentang apa itu sejarah? Dani? Jadi sejarah itu merupakan peristiwa yang terjadi di masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan manusia di masa lampau, dari masa lampau hingga masa Jadi tadi ada beberapa pendapat ya tentang apa itu sejarah. Sebenarnya sejarah itu apa sih? Kalau kita bahas ya sejarah dalam arti sempit, maka kita akan menemukan sebuah definisi yaitu ilmu yang mempelajari tentang masa lalu. Tapi kalau kita membahas sejarah dalam arti luas, maka bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi waktu itu dalam sejarah itu saling berkaitan. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu pengertian dari sejarah. Nah, kemudian kita masuk materi berikutnya tentang unsur-unsur sejarah. Jadi sejarah ini mempunyai unsur tersendiri. Nah, apa aja unsur dalam sejarah? Yang pertama ada ruang. Itu termasuk unsur pertama dalam sejarah. Nah, ruang ini adalah tempat atau lokasi di mana sebuah peristiwa tersebut terjadi. Biasanya kalau kita bertanya itu pertanyaan adalah di mana ya? Itu untuk ruang. Kemudian yang berikutnya ada manusia. Nah, ini manusia sebagai objek dan sebagai subjek dalam peristiwa sejarah. Jadi biasanya kalau kita membuat kalimat tanya, maka pertanyaan adalah siapa ya, karena kita menanyakan pelakunya dalam peristiwa sejarah tersebut ya, sebagai subjek dan sebagai objek dalam sebuah peristiwa sejarah. Yang ketiga ada waktu ya, atau tanggal kejadian kapan peristiwa sejarah tersebut terjadi. Biasanya kalimat tanya adalah kapan. Nah, ini merupakan unsur-unsur dalam sejarah. Jadi yang namanya sejarah itu harus memenuhi tiga unsur tersebut. Ada ruang atau tempat di mana lokasi peristiwa sejarah tersebut terjadi. Kemudian ada manusianya ya, jadi yang terlibat, orang-orang yang terlibat dalam sebuah peristiwa sejarah tersebut. Kemudian ada waktunya ya, tanggal atau kapan peristiwa tersebut terjadi. Nah, kita kasih contoh di sini misalkan peristiwa proklamasi 1945. Nah, kalau kita kaitkan dengan unsur sejarah, yang pertama ruangnya. Kira-kira dalam proklamasi 1945 ini ruangnya di mana atau tempat lokasi kejadian tersebut terjadi? Jalan Kebangsaan Timur nomor 54 Jakarta. Oke, ruangnya atau tempatnya adalah di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu adalah tempatnya. Kemudian manusianya, siapa manusianya? Isi Soekarno.
dan seluruh orang yang hadir dalam peristiwa Proklamasi tersebut. 1945. Nah, yang terakhir ada waktunya atau kapan peristiwa tersebut terjadi. Kira-kira kapan? 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. 45. Nah, yang unsur dalam sejarah ada ruang manusia, kemudian ada waktunya. Nah, itu unsur sejarah. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik ilmu Sejarah. Jadi sejarah itu punya karakteristiknya tersendiri. Nah, apa itu karakteristiknya? Yang pertama, sejarah itu unik. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kok sejarah itu unik? Tidak dapat terulang kembali. Benar. Maksudnya unik adalah artinya peristiwa sejarah itu hanya terjadi Satu kali. dan tidak mungkin terjadi untuk kedua Kali. Nah, itu yang dimaksud dengan unik. Kemudian yang berikutnya ada penting. Apa yang dimaksud dengan penting? Oke, artinya peristiwa yang ditulis itu adalah peristiwa-peristiwa penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu yang dimaksud dengan penting. Kemudian yang berikutnya ada abadi. Adalah peristiwa tersebut tidak berubah-ubah dan selalu dikenang sepanjang masa. Nah, ini ya karakteristik ilmu sejarah ada unik, penting, dan Abadi. Nah, sekarang kita ambil contoh misalkan peristiwa proklamasi. Nah, apakah peristiwa proklamasi ini adalah peristiwa yang unik? Iya. Karena hanya terjadi satu kali. Tanggal 17 Agustus. Nah, ya berarti peristiwa sejarah ini peristiwa unik ya. Iya. Proklamasi. Oke, apakah peristiwa proklamasi ini adalah peristiwa yang penting? Iya. Karena menyangkut hajat. Orang banyak. Nah, apakah peristiwa proklamasi ini adalah peristiwa yang abadi? Iya. Selalu dikenang sepanjang masa. Sampai saat ini kita masih memperingati peristiwa proklamasi. Masih. Nah, ini ya adalah karakteristik ilmu sejarah. Jadi sejarah itu harus unik, artinya hanya terjadi satu kali. Kemudian sejarah itu penting, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian peristiwa sejarah juga harus abadi, artinya Akan selalu dikenang sepanjang masa. selalu Dan dikenang tidak sepanjang masa dan tidak berubah-ubah peristiwanya. Nah, ini tentang karakteristik ilmu Sejarah. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk berdiskusi ya. Silakan kalian buat 3 kelompok, kemudian diskusikan sebuah peristiwa sejarah lokal ya, yang dalamnya memuat unsur-unsur sejarah dan karakteristik ilmu sejarah. Sejarah. Silakan kalian buat 3 kelompok. Oke, baik, sekarang silakan sampaikan hasil diskusi kalian tentang sejarah lokal yang ada di Provinsi Lampung, mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1 menyampaikan hasilnya. Baiklah, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari kelompok 1 yang dimana kami membahas mengenai perlawanan Raden Imba Kusuma, yang dimana Raden Imba Kusuma ini adalah salah satu tokoh perlawanan atau perjuangan Lampung yang memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda pada awal abad ke-19, yang dimana perlawanannya ini adalah perjuangan rakyat Lampung dalam melawan penjajahan Belanda karena menolak campur tangan Belanda dalam pemerintahan dan juga penguasaan wilayah. Raden Imba Kusuma ini memimpin perlawanan bersama rakyat dengan semangat mempertahankan kedaulatan daerah. Meskipun akhirnya dapat dipatahkan oleh Belanda karena beberapa faktor seperti persenjataan Belanda yang lebih mumpuni atau lebih modern, kemudian adanya politik adu domba, kemudian perjuangannya itu menjadi inspirasi bagi perlawanan rakyat Lampung selanjutnya. Seperti itu, Pak. Oke, kita kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Kalau tadi kelompok 1 membahas tentang peristiwa sejarah lokal yaitu perlawanan Raden Imba Kusuma. Oke, sekarang giliran kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami yang dimana mengenai sejarah perlawanan Raden Intan II yang dilatar belakangi oleh
masyarakat Lampung pada saat itu menolak campur tangan Belanda dalam urusan pemerintahan di kehidupan masyarakat. Bukan hanya itu saja, tetapi juga Belanda berusaha memperkuat kekuasaannya melalui berbagai kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Dan Raden Intan II ini lahir pada tahun 1834. Beliau merupakan keturunan bangsawan dari Kerajaan Darah Putih di Lampung Selatan, dan beliau ini juga merupakan cucu dari Raden Intan I yang 90 hingga tahun 1856, yang dimana Raden Intan II ini membangun sejumlah benteng pertahanan di daerah pegunungan serta menjadikan kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat Lampung. Dan Belanda melancarkan serangan mendadak ke markas pertahanan Raden Intan II, yaitu di Gunung Tanggamus. Dalam pertempuran tersebut, Raden Intan II gugur sebagai pejuang yang mempertahankan tanah kelahirannya, yaitu di Lampung. Jadi seperti itu perjalanan singkat mengenai sejarah perlawanan Raden Intan II. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 tadi membahas. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ibrahim Al-Bata, perwakilan dari kelompok 3, yang dimana kami membawakan materi yaitu tentang sejarah kolonialisasi 1905 di Desa Bagela, Lampung. Di mana secara awalnya kolonialisasi terjadi di Lampung itu pada tahun 1905, tepatnya di Desa Bagela yang dapat disampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, jadi itu tadi ya, kita udah sama-sama membahas tentang sebuah peristiwa sejarah lokal, yang dimana peristiwa sejarah lokal tadi mencakup unsur sejarah, kemudian ada juga karakteristik ilmu sejarah di dalamnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Cukup, Pak. Cukup ya? Kalau cukup, terakhir ya adalah tentang kesimpulan kita pada materi pertemuan kali ini. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Silakan. Ini Pak Rizka, apa kesimpulannya? Baiklah Pak, jadi kesimpulan kita pada hari ini yang dimana kita membahas tentang pengertian ilmu sejarah, yang dimana pengertian ilmu sejarah itu adalah suatu ilmu yang membahas atau mempelajari tentang peristiwa kehidupan manusia yang terjadi pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, yang dimana terdapat dimana berasal kata sejarah juga berasal dari kata sajarotun dari bahasa Arab, yakni pohon. Kemudian dari pengertian lain seperti histori, yaitu sejarah atau kata Melayu syajarah. Kemudian terdapat juga unsur sejarah seperti manusia, ruang, dan waktu. Kemudian terdapat juga karakteristiknya, yakni karakteristik sejarah yaitu unik, abadi, dan juga penting. Seperti itu, Pak. Oke, kita kasih aplaus dulu buat. Oke, jadi kesimpulan kita pada pertemuan kali ini adalah sejarah itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, dalam kita mempelajari sejarah, maka ada unsur-unsur dalamnya yang harus kita mengerti. Di antaranya ada manusia, ruang, dan waktu. Serta sejarah juga mempunyai karakteristiknya tersendiri, yaitu peristiwanya unik, artinya peristiwa tersebut hanya terjadi satu kali, kemudian peristiwanya penting, dan juga abadi, artinya peristiwa tersebut selalu dikenang sepanjang masa. Oke, dari itu materi kita pada pertemuan minggu ini. Ada pertanyaan mungkin? Kalau cukup, mari kita akhiri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi dan keaktifan kalian selama mengikuti perkuliahan ini. Kita akan lanjutkan lagi perkuliahan di minggu yang akan datang. Oke, selamat pagi. Pagi.